Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Salam harmoni. Kami dari kelompok 1 sedang melakukan observasi di panti asuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Loin Mardika Sambakti dengan NIM akhir 124 dan rekan saya. Nama saya Dimas Nizalisan dengan NIM akhir 020. Dan teman saya Benny Ruslan Setiawan dengan NIM akhir 147, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reza Yuri Setiawan dengan NIM akhir 098. Perkenalkan, nama saya Natalis Pramesa Aritonang dengan NIM akhir 109. Alasan kami memilih panduan asuhan ini, yang pertama adalah nilai kemanusiaan, yang kedua ada empati, dan yang ketiga ada konteks monopolistik. Yaitu yang pertama mewawancarai ketua yayasan dan yang kedua mewawancarai anak-anak panti di asuhan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Bagaimana panti menanamkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan antar anak. Yang jelas kan pengawasan dan kita memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa mereka adalah satu nasib. Kita sama-sama membutuhkan pendidikan. Kita tekankan dari awal jangan sampai ada dengan pihak-pihak adiknya atau untuk dibully misalnya. Saya berusaha untuk mengingatkan bahwa kamu dalam tinggal di panti asuhan adalah merupakan satu saudara, jadi jangan sampai membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain, dan itu pun kita harus awasi, karena tanpa pengawasan pasti akan terjadi intoleran dalam persoalan mereka berhubungan dengan teman-teman panti. Apakah anak-anak diberikan ruang untuk berpendapat, diskusi, atau menyampaikan pendapat mereka? Sangat. Jadi mereka itu saya berharap mereka harus memberikan pendapat yang jujur, karena ini berpengaruh terhadap mental mereka nanti kalau keluar dari sini berani kadang-kadang saya sengaja misalnya ada dari mahasiswa Miksa misalnya datang itu, sengaja saya berikan mereka kesempatan untuk berekspresi, memberikan pendapat secara jujur, karena walaupun saya tidak mengawasi secara langsung, tapi minimal dengan teman-teman dari Unisa mereka berani bicara bahwa memang benar misalnya dia tidak suka, ya bilang tidak suka. Nah kalau saya ada di depannya dia, kadang-kadang dia malu untuk menyampaikan atau dia takut untuk menyampaikan. Makanya kalau ada dari mahasiswa atau siapapun yang datang itu saya sengaja tinggal. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk menyampaikan secara terbuka dengan orang lain. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana panti asuhan mendukung perkembangan jasmani, rohani, sosial, dan emosional anak-anak secara sehat? Kita sekarang kalau masalah agama yang kita berkaitan dengan agama mereka dari kemudian agama itu setiap pelaku kita selalu mengadakan seminar. Terus kedua, untuk sosial mereka saya bebaskan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar dari kayak kemarin dari misalnya kita libatkan dia ikut kaitan dengan desa adat, misalnya ada kegiatan desa adat untuk membuat puisi misalnya, kita berikan kesempatan mereka atau ikut paskibraka dan sebagainya. Itu membuat mereka itu bisa berinteraksi dengan pihak-pihak lainnya. Program apa saja yang dilakukan untuk membantu anak-anak mengembangkan kepribadian dan karakter? Kegiatannya kalau sehari-hari terutama perempuan dia sengaja diarahkan untuk mengenal tradisi, misalnya membuat manteng. Ya itu memang harus bagi perempuan untuk bisa membuat manteng. Kalau yang laki biasanya saya arahkan mereka untuk belajar tentang musik tradisional, misalnya mengatur. Kadang-kadang juga ada yang masalah modern. Kita saya punya marching band, marching band untuk kegiatan
untuk mengekspresikan dia bahwa dia mampu untuk melakukan hal seperti itu. Sekian pertanyaan dari saya. Apakah anak-anak diberikan ruang untuk berpendapat, berdiskusi, atau menyampaikan perasaan mereka? Dia memang diberikan. Jadi mereka memang selalu saya kasih peluang, walaupun tidak dengan saya sendiri, bisa dia kepada orang lain untuk menyampaikan. Jadi mereka tidak ada rasa takut. Ya biar anak-anak merasakan bahwa dia bicara tidak ada rasa takut. Kadang-kadang kelihatan ya, kalau misalnya dia nggak berani ngomong, tapi nangis. Nah ini saya usahakan mereka itu biar berani bicara. Kadang-kadang di depan saya dengan biasanya dia bicara seperti itu dengan tamu-tamu yang ada. Jadi kesempatan untuk mereka menyampaikan itu pada saat tamu ada tamu itu datang kepada semua. Kita sudah sangat jelas ya jawabannya. Pak, saya akan bertanya sama yang menjawab. Pertanyaan itu, bagaimana cara kalian saling membantu kalau ada teman yang sedang sedih atau punya masalah? Biasanya sih kalau ada teman yang sedang sedih atau marah atau gimana itu kita biasanya curhat-curhat sih, kayak ngasih saran, saling ngasih saran. Dari yang lain masih ada yang mau menjawab? Untuk pertanyaan saya, Mungkin pertanyaan ini semua bisa menjawab ya, karena pasti semua mempunyai jawaban masing-masing. Pertanyaannya yaitu, apakah kalian suka atau betah di tempat ini? Suka banget sih, soalnya di situ banyak teman, nggak cuma dari satu daerah aja, jadinya kayak beragam, jadi seru sih, suka. Kalau saya sih lumayan suka di sini karena di sini juga banyak yang dari berbeda daerah kita. Jadi kita kayak nanti ada yang ngomong satu bahasa kita beda-beda kan, jadinya yang beda di satu tempat itu menyenangkan sih daripada di rumah lumayan sepi sama. Bisa banyak teman, bisa Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.